Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Oktaviani Adi Saputri, Murdani Widyasmoro, dan juga Risma Nurrohmah akan memaparkan materi mengenai peran kepala sekolah dalam transparansi dan akuntabilitas. Langsung saja, yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS. Transparansi dalam MBS adalah keadaan di mana semua pihak yang terkait dalam pendidikan, baik pemerintah, pendidik, orang tua, masyarakat, dan kepala sekolah, itu dapat dengan mudah dalam memperoleh informasi tentang proses penyelenggaraan sekolah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban sekolah menyampaikan kinerja sekolah kepada pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah, baik tentang keberhasilan dan kegagalan dari program sekolah. Jadi, transparansi dan akuntabilitas adalah kemampuan sekolah mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang diperoleh sebagai hasil partisipasi dari stakeholder pendidikan. Nah, transparansi dan akuntabilitas itu bukan akhir dari sistem penyelenggaraan manajemen sekolah, tetapi merupakan faktor pendukung munculnya kepercayaan publik dan partisipasi yang lebih tinggi lagi terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Selanjutnya adalah pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam MBS. Pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka MBS ialah agar para pengelola sekolah atau pihak-pihak yang diberi kewenangan mengelola urusan pendidikan itu senantiasa terkontrol dan tidak memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan atau untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan prinsip ini, mereka terus memacu produktivitas profesionalnya sehingga berperan besar dalam memenuhi berbagai aspek kepentingan masyarakat. Dimensi transparansi dan akuntabilitas, ada yang pertama adalah vertikal, menyangkut hubungan antara pengelolaan sekolah dengan masyarakat sekolah, orang tua siswa antar sekolah, dan instansi di atasnya atau dinas pendidikan. Sementara dimensi secara horizontal, menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah, antar kepala sekolah dengan komite sekolah, dan antara kepala sekolah dengan dewan guru. Transparansi dan akuntabilitas tidak saja menyangkut proses pembelajaran, tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas output. Transparansi dan akuntabilitas juga semakin memiliki arti ketika sekolah mampu mempertanggungjawabkan mutu outputnya terhadap publik. Sekolah yang mampu mempertanggungjawabkan kualitas outputnya terhadap publik mencerminkan sekolah yang memiliki tingkat efektivitas output tinggi. Kemudian faktor penghambat transparansi dan akuntabilitas dalam MBS. Faktor yang pertama adalah faktor sistem, meliputi aturan-aturan, tradisi organisasi. Sementara faktor orangnya yaitu meliputi motivasi, persepsi, dan nilai-nilai yang dianutnya. Jenis transparansi dan akuntabilitas, yang pertama ada internal. Internal didasarkan pada tanggung jawab profesional. Yang kedua memiliki kepercayaan yang tinggi, tanggung jawab profesional yang didelegasikan, serta pelaksanaan tugas secara komitmen, loyalitas, rasa memiliki, dan kecakapan. Sementara secara eksternal didasarkan pada manajemen hierarki, memiliki kepercayaan yang rendah, tanggung jawab terkontrol yang hierarki, dan pelaksanaan tugasnya terikat pada kontrak. Materi yang terakhir yaitu upaya-upaya peningkatan transparan dan akuntabilitas dalam manajemen berbasis sekolah. Nah, yang harus dilakukan sekolah itu yang pertama, sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem transparansi dan akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawabannya. Kemudian sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Kemudian sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikannya kepada publik atau stakeholder di awal setiap tahun anggaran. Sekolah juga harus menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholder. Kemudian sekolah melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan penyampaian hasil kepada publik di akhir tahun, kemudian memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. Kemudian menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan. Yang terakhir, perlu memperbarui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru. Nah, indikator dari keberhasilan manajemen berbasis sekolah yang pertama, meningkatkan
kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah. Yang kedua, tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Nah, kemudian materi yang selanjutnya itu peran kepala sekolah dalam transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, untuk mendukung pencapaian manajemen berbasis sekolah telah muncul manajemen berpartisipasi tinggi yang membutuhkan 4 sumber daya penting. Di antaranya itu yang pertama informasi, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan, dan yang terakhir penghargaan dan sanksi. Kemudian lembaga pendidikan beserta perangkat-perangkatnya yang dinilai mampu menjamin produk yang bermutu disebut sebagai lembaga terakreditasi. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 serta Juknis Bosnas Nomor 76 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2013, MBS harus dipahami sebagai model pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendidikan yang meliputi kewenangan mengatur dan mengurus sekolah, mengambil keputusan, mengelola, memimpin dan mengontrol sekolah. Oke, sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.